Kerajaan di atas awan. Di langit yang menjulang tinggi, di balik kabut yang tak bisa ditembus mata manusia biasa, terdapat sebuah kerajaan yang hanya hidup dalam legenda. Namanya Kerajaan Alfara, tempat para penguasa langit, memerintah dengan kebijaksanaan dan keajaiban yang tak terbayangkan. Kerajaan ini berdiri di atas awan yang tak pernah menghilang, didukung oleh sihir kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dikisahkan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang kuat yang dapat menemukan jalan ke kerajaan ini. Namun tak seorang pun di dunia manusia yang pernah kembali untuk menceritakan keindahannya. Di kerajaan ini terdapat seorang raja bijak bernama Raja Orvian yang telah memerintah selama lebih dari 500 tahun. Usianya tidak bertambah tua karena di Alfara, waktu berjalan dengan cara yang berbeda. Di sampingnya ada putri semata wayangnya, Putri Elendra, yang memiliki keistimewaan dapat berbicara dengan angin dan memahami bisikan langit. Namun kedamaian di kerajaan Alfara terancam ketika seorang penyihir hitam bernama Zareth berhasil menemukan celah dalam perlindungan kerajaan. Zareth telah menghabiskan ratusan tahun mencari jalan ke sana, percaya bahwa dalam istana awan terdapat kristal angin abadi, sumber kekuatan kerajaan yang bisa membuat pemiliknya menguasai dunia. Suatu malam yang gelap, saat bulan tertutup kabut pekat, pasukan bayangan Zareth menerobos pertahanan Alfara. Serangan itu begitu mendadak hingga para penjaga langit tak sempat memberikan perlawanan yang cukup. Raja Orvian dan para penasihatnya segera mengumpulkan kekuatan, tetapi mereka sadar bahwa pertahanan mereka telah melemah. Putri Elendra, dengan keberaniannya, bertekad mencari seorang pewaris takdir, seseorang dari dunia bawah yang dapat menyelamatkan Alfara sebelum semuanya terlambat. Dengan bantuan burung Phoenix penjaga kerajaan, Elendra turun ke bumi, mencari seorang manusia yang memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menghadapi kegelapan Zareth. Putri Elendra berdiri di balkon istana angin, matanya menatap cakrawala yang dipenuhi awan keemasan. Dia tahu bahwa waktunya tak banyak. Pasukan bayangan Zareth telah merusak sebagian besar perlindungan kerajaan, dan jika dia tak segera bertindak, kerajaan Alfara akan jatuh dalam kegelapan selamanya. Dari balik jubahnya, Elendra mengeluarkan sebuah permata kecil berwarna biru muda yang bercahaya redup. Itu adalah kristal angin, peninggalan leluhur. Kerajaan yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki darah keturunan langit. Dengan batu ini, dia bisa membuka celah antara dunia atas dan dunia bawah. Seekor Phoenix perak, burung legendaris yang menjadi penjaga keluarga kerajaan, mendarat di sampingnya. Burung itu bernama Solfain, makhluk setia yang telah hidup selama ribuan tahun. "Apakah kau yakin, Putri?" tanya Solfain dengan suara yang menggema dalam benaknya. Dunia bawah penuh dengan kegelapan dan tipu daya. Zareth pasti sudah menebarkan pengaruhnya di sana. Elendra mengangguk. "Aku tak punya pilihan lain. Ayah dan kerajaan ini bergantung padaku. Aku harus menemukan pewaris takdir sebelum semuanya terlambat." Dengan mengangkat kristal ke langit, dia mengucapkan mantra kuno, Ventus Porta Aperivium. Angin mulai berputar liar di sekelilingnya, menciptakan pusaran yang semakin membesar. Awan-awan di bawah istana perlahan terbelah, membentuk jalan yang mengarah ke dunia manusia. Tanpa ragu, Elendra melompat ke dalam pusaran itu, tubuhnya dilingkupi cahaya kebiruan. Solfain mengepakkan sayapnya dan mengikuti dari belakang. Ketika Elendra membuka matanya, dia menemukan dirinya di sebuah hutan lebat yang sunyi. Udara di dunia bawah terasa lebih berat dibandingkan di Alfara. Cahaya bulan menembus celah dedaunan, menimbulkan bayangan yang bergerak pelan di tanah. Solfain mendarat di dahan pohon besar. Bulunya yang berkilauan membuatnya tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi. "Di mana kita?" tanya Elendra sambil memeriksa sekelilingnya. "Ini adalah hutan Lornvale," jawab Solfain. "Menurut legenda, di tempat ini dahulu kala pernah berdiri sebuah peradaban manusia yang memiliki hubungan dengan langit, tapi sekarang hanya sisa-sisa kehancuran yang tersisa." Elendra melangkah maju, hatinya berdebar. Jika dunia bawah dulunya pernah terhubung dengan Alfara, maka masih ada harapan untuk menemukan seseorang yang bisa menyelamatkan kerajaan. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika terdengar suara langkah kaki di antara pepohonan. Dengan cepat, dia menyembunyikan dirinya di balik semak-semak, mengintip siapa yang datang. Seorang pemuda berambut hitam dan mata tajam berjalan perlahan di antara pepohonan. Pakaiannya sederhana, tetapi ada aura kekuatan yang mengelilinginya. Di punggungnya tergantung sebuah pedang tua, yang meskipun berkarat, memancarkan energi aneh. Elendra mengerutkan kening. Siapakah pemuda ini? Apakah dia salah satu manusia yang masih memiliki hubungan dengan Alfara, ataukah dia hanyalah penduduk biasa yang tersesat di hutan? Sebelum Elendra sempat berpikir lebih jauh, pemuda itu tiba-tiba berbicara tanpa menoleh. "Aku tahu kau di sana.
keluar dan tunjukkan dirimu. Elindra terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa menyadari kehadirannya? Dengan hati-hati, dia keluar dari persembunyian. Jubah putihnya berkilauan di bawah cahaya bulan. Mata pemuda itu melebar saat melihatnya, seolah dia mengenali sesuatu dalam diri sang putri. "Siapa kau?" tanya pemuda itu dengan suara penuh kewaspadaan. Elindra menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku adalah Putri Elindra dari Kerajaan Alvara, dan aku datang untuk mencari seorang pewaris. Takdir yang bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran." Pemuda itu terdiam, seolah memproses kata-katanya. Lalu dengan suara yang lebih pelan, dia menjawab, "Kerajaan Alvara? Jadi legenda itu benar-benar nyata?" Pemuda itu menatap Elindra tanpa berkedip, seolah sedang menilai apakah dia berbicara jujur atau tidak. Api unggun kecil di sampingnya berpendar, menciptakan bayangan bergerak di wajahnya yang tampak keras dan penuh keteguhan. "Siapa namamu?" tanya Elindra. Pemuda itu menatapnya sebentar sebelum menjawab, "Nama aku Kyle." Nama itu bergaung dalam ingatan Elindra. Dahulu, para pendeta langit sering menyebut nama itu dalam bisikan ramalan. Kyle anak dari dua dunia, penjaga cahaya dan kegelapan. Namun mereka tak pernah tahu siapa atau di mana Kyle berada. "Kyle." Elindra mengulangi nama itu, matanya menyipit. "Kau bukan manusia biasa, bukan?" Kyle tersenyum miring. "Jika kau menyebut manusia biasa adalah mereka yang hanya hidup, makan, dan tidur tanpa tahu tentang perang dan kehancuran, maka tidak, aku bukan manusia biasa." Elindra merasakan hawa aneh dari pemuda itu, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar pelan, dan dari balik pepohonan, muncul makhluk tinggi berbentuk bayangan. Matanya merah menyala. Itu adalah salah satu penghuni kegelapan, prajurit yang diciptakan oleh Zareth untuk memburu mereka yang menentangnya. "Sial," Kyle mencabut pedangnya. Meskipun tua dan berkarat, saat disentuhnya, pedang itu mulai bercahaya samar. Elindra segera mengangkat tangannya, memanggil kekuatan angin untuk membantunya. Namun, sebelum dia sempat menyerang, Kyle sudah melesat ke depan dengan kecepatan yang mustahil untuk manusia biasa. Pedangnya berkilat dalam gelap. Dengan satu tebasan, makhluk bayangan itu mengeluarkan jeritan menyayat sebelum tubuhnya, menghilang dalam pusaran asap hitam. Elindra terdiam. Kyle bukan hanya cepat, tapi serangannya juga mengandung kekuatan yang lebih dari manusia biasa. Kyle mengembalikan pedangnya ke punggung dan menoleh ke Elindra. "Jika yang kau cari adalah seorang pewaris takdir, maka mungkin kau sudah menemukannya." Malam itu, Elindra dan Kyle duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Burung Phoenix Solvane mengawasi mereka dari atas cabang pohon. Bulunya berpendar dalam kegelapan. "Apa yang kau ketahui tentang kerajaan Alvara?" tanya Elindra. Matanya meneliti wajah Kyle. Kyle menghela napas sebelum menjawab. "Aku tidak tahu banyak. Hanya bahwa ayahku dulu sering berbicara tentangnya. Dia bilang ada dunia lain di atas awan, sebuah kerajaan yang berdiri di antara cahaya dan langit." Elindra terkejut. "Ayahmu? Dia bukan manusia biasa," lanjut Kyle. "Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, dan dia mengajarkan banyak hal padaku, tentang pertempuran, tentang sihir, tentang dunia yang lebih besar dari yang terlihat." Elindra mulai menyadari sesuatu. Jika ayah Kyle mengetahui tentang Alvara, maka mungkin dia adalah seseorang yang pernah terhubung dengan kerajaan langit. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Elindra pelan. Kyle menatap sungai, ekspresinya mengeras. "Dia dibunuh oleh pasukan bayangan. Mereka datang suatu malam, menghancurkan desa kami, membunuh semua orang. Aku satu-satunya yang selamat." Elindra merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya. Kyle bukan sekadar manusia biasa. Dia adalah seseorang yang telah kehilangan segalanya karena Zareth. "Kyle," Elindra menatapnya serius. "Jika kau ikut denganku ke Alvara, kau akan menghadapi Zareth secara langsung. Dia adalah penyebab semua kehancuran ini. Dan aku yakin, kau adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya." Kyle terdiam cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Dia menatap Elindra dengan mata yang penuh tekad. "Kalau begitu, ayo kita berangkat." Dengan bantuan Solvane, Elindra membuka gerbang menuju Alvara. Cahaya biru berpendar di antara pepohonan, dan perlahan jalan menuju langit mulai terbuka. Kyle menatap cahaya itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Jadi begini cara kalian kembali?" Elindra mengangguk. "Bersiaplah. Begitu kita melewati ini, tidak ada jalan untuk kembali ke dunia bawah. Setidaknya sampai perang ini berakhir." Kyle hanya tersenyum samar. "Aku sudah kehilangan segalanya di sini. Jadi aku tidak punya alasan untuk kembali." Tanpa ragu mereka melangkah ke dalam portal cahaya. Dan dalam sekejap mereka menghilang dari dunia bawah. Di kejauhan, dalam kegelapan hutan,
Sepasang mata merah lain mengawasi mereka. Bayangan itu kemudian berbalik dan menghilang, kembali ke tuannya untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Di istana kegelapan, Zareth tersenyum saat mendengar berita itu. Akhirnya, pewaris takdir telah muncul. Cahaya biru yang menyelimuti Elindra dan Kyle perlahan meredup. Mereka kini berdiri di atas sebuah daratan yang tampak mengambang di langit, dikelilingi oleh awan-awan perak yang berkilauan. Angin yang berhembus membawa aroma segar, berbeda jauh dari udara berat dunia bawah. Kyle melangkah maju, matanya membesar saat menatap pemandangan di hadapannya. Kota terapung dengan menara-menara tinggi menjulang ke langit. Jembatan-jembatan berlapis cahaya yang menghubungkan pulau-pulau awan, serta taman-taman yang dihiasi bunga bercahaya. Semuanya tampak seperti mimpi yang menjadi nyata. Ini, luar biasa, gumamnya. Elindra tersenyum tipis, meskipun di dalam hatinya ada kecemasan yang tak bisa diabaikan. Kerajaan Alfara masih berdiri megah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Langit yang biasanya bersih dan jernih kini dihiasi awan hitam di kejauhan, tanda bahwa pengaruh Zareth semakin kuat. Ayo, kita harus menemui ayahku, kata Elindra. Dia pasti menunggu. Mereka melangkah menuju gerbang utama Istana Angin, yang dijaga oleh dua ksatria langit berbaju zirah perak. Salah satu ksatria menatap Kyle dengan curiga. Siapa dia, Putri? Tanya salah satu penjaga. Dia adalah Kyle, pewaris takdir yang kita tunggu, jawab Elindra tegas. Para penjaga saling berpandangan sebelum akhirnya memberi jalan. Mereka berjalan melewati lorong-lorong istana yang dipenuhi. Ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan sejarah Alfara. Salah satu ukiran menunjukkan sosok yang sangat mirip dengan Kyle, seorang prajurit dengan pedang yang bersinar di tengah pertempuran. Kyle berhenti, menatap ukiran itu dengan tatapan bingung. Siapa ini? Elindra menatapnya. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya ini adalah bagian dari sejarah yang terlupakan. Ketika mereka tiba di ruang singgasana, Raja Orphean sudah menunggu di atas takhtanya. Meski berusia lebih dari 500 tahun, wajahnya masih terlihat muda dengan janggut perak yang memberi kesan bijaksana. Matanya menatap Kyle dengan tajam, seolah mencoba menilai sesuatu dalam dirinya. Jadi kau akhirnya datang, ujar Raja Orphean. Kyle mengerutkan kening. Apa maksudmu? Sang raja berdiri dan berjalan mendekat. Kyle, kau bukan manusia biasa. Darah langit mengalir dalam dirimu. Kyle terkejut. Apa? Elindra menatap ayahnya, berharap mendapatkan jawaban. Raja Orphean menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ayahmu, Kyle, dia bukan berasal dari dunia bawah. Dia adalah salah satu ksatria langit yang dahulu diasingkan karena melanggar aturan suci Alfara. Kyle merasakan sesuatu dalam dirinya berguncang. Selama ini, dia selalu merasa berbeda dari manusia lainnya, tetapi dia tak pernah menyangka bahwa dirinya memiliki darah keturunan langit. Jika itu benar, lalu mengapa aku tidak pernah diberitahu? Tanyanya. Karena itu adalah satu-satunya cara agar kau bisa selamat, jawab Raja Orphean. Zareth selalu mencari pewaris yang bisa mengalahkannya. Jika dia tahu tentang keberadaanmu, kau pasti sudah diburu sejak lama. Kyle mengepalkan tangannya. Semua yang ia ketahui tentang hidupnya berubah dalam sekejap. Ayahnya bukan manusia biasa. Dia sendiri bukan manusia biasa. Tapi sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh, sebuah suara gemuruh terdengar dari luar istana. Seorang prajurit langit berlari masuk dengan napas terengah-engah. Yang mulia, pasukan bayangan telah menembus pertahanan luar. Mereka menuju istana. Raja Orphean mengangguk tenang, seolah sudah mengantisipasi ini. Perintahkan semua ksatria untuk bertahan. Kita tidak akan membiarkan mereka masuk. Kyle menoleh ke Elindra, matanya penuh tekad. Aku akan bertarung. Elindra ragu sejenak, tetapi melihat sorot mata Kyle, dia akhirnya mengangguk. Baik, ini juga perangku. Mereka berlari keluar menuju halaman istana. Di kejauhan, pasukan bayangan sudah mendekat. Makhluk-makhluk hitam dengan mata merah menyala, membawa pedang kegelapan yang bisa menelan cahaya. Solvine, burung phoenix perak, terbang tinggi dan mengeluarkan jeritan nyaring. Api suci membara di sayapnya, menandakan bahwa pertempuran telah dimulai. Kyle mencabut pedangnya, yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dia tidak lagi ragu. Jika takdir memang membawanya ke sini, maka dia akan menghadapinya. Elindra mengangkat tangannya, memanggil kekuatan angin untuk membentuk perisai di sekeliling mereka. Saat pasukan bayangan mulai menyerang, Kyle dan Elindra maju bersama. Dan perang untuk menyelamatkan kerajaan di atas awan pun dimulai. Raungan perang menggema di seluruh kerajaan. Pasukan bayangan Zareth menyerbu dari segala arah, mengepung istana angin dengan gelombang kegelapan yang nyaris menelan cahaya. Kyle berlari ke depan, pedangnya menyala terang, menebas salah satu makhluk bayangan yang mencoba menyerangnya. Begitu pedang itu mengenai tubuh musuh,
Makhluk itu menjerit dan menghilang dalam asap hitam. Elindra di sisi lain mengangkat tangannya ke langit. Angin mulai berputar di sekelilingnya, membentuk badai yang menahan pasukan bayangan agar tidak bisa mendekat terlalu cepat. Solfain, burung phoenix perak, terbang tinggi lalu menyelam ke bawah dengan sayapnya yang membara. Begitu dia melewati pasukan musuh, api suci menyebar, membakar banyak dari mereka menjadi abu. Namun meskipun mereka bertarung dengan gagah berani, pasukan bayangan seakan tidak ada habisnya. Setiap kali satu makhluk dikalahkan, dua lagi muncul menggantikannya. Kael menggeram, menghindari serangan dari salah satu makhluk berbentuk serigala bayangan yang mencoba menerkamnya. Dengan satu gerakan cepat, dia menusukkan pedangnya ke dada makhluk itu, membuatnya meledak dalam percikan cahaya. Tetapi kemudian, sesuatu yang lebih besar muncul dari kabut hitam. Sebuah sosok raksasa, setinggi 5 kali manusia biasa, muncul di tengah pasukan bayangan. Tubuhnya terbuat dari asap pekat, matanya berkilauan merah seperti bara api. "Hati-hati!" teriak Elindra. Makhluk itu, yang dikenal sebagai Jenderal Umbra, salah satu komandan pasukan Zareth, mengangkat tangannya yang besar dan menciptakan pusaran kegelapan di sekelilingnya. "Kalian tidak akan menang," suara Umbra bergema seperti guntur. "Kerajaan ini akan jatuh seperti dunia bawah yang kalian tinggalkan." Dia mengayunkan lengannya, dan pusaran kegelapan itu melesat ke arah Kael. Kael melompat ke samping, menghindari serangan itu tepat waktu. Namun tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping akibat serangan Umbra. Elindra mencoba menyerang dengan sihir angin, tetapi serangan itu hanya melewati tubuh bayangan Umbra tanpa memberikan dampak. Serangannya tidak mempan. Elindra berteriak. Kael menyipitkan mata. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda dengan makhluk ini. Tidak seperti pasukan bayangan lainnya. Umbra tampaknya tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Dia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan sesuatu dalam pedangnya. Saat dia fokus, dia merasakan sebuah energi lain yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang berasal dari darah langit yang mengalir dalam dirinya. Lalu pedangnya mulai berubah. Cahayanya semakin terang, berubah menjadi warna emas bercampur biru. Kael bisa merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. "Elindra, aku butuh bantuanmu," teriaknya. Elindra mengangguk, lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan angin yang mengangkat Kael ke udara. Dengan satu lompatan besar, Kael melesat ke arah Umbra, pedangnya bersinar seperti matahari. Umbra mencoba menangkisnya dengan pusaran kegelapan. Tetapi begitu pedang Kael menyentuh tubuhnya, bayangan itu mulai terurai. "Tidak mungkin." Umbra meraung. Dengan satu tebasan terakhir, Kael membelah tubuh Umbra menjadi dua, dan makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya. Pasukan bayangan yang tersisa mulai kehilangan bentuk mereka, seolah-olah kekuatan mereka juga bergantung pada Umbra. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan kerajaan dalam ketenangan kembali. Kael mendarat di tanah, napasnya terengah-engah. Elindra berlari menghampirinya. "Kau melakukannya!" Kael menatap pedangnya, yang masih bersinar lemah. Dia merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Lalu dari kejauhan terdengar suara tawa pelan. "Impressive." Sebuah celah hitam terbuka di langit, dan dari dalamnya, seorang pria berjubah hitam melangkah keluar. Matanya bersinar ungu, auranya penuh dengan energi gelap yang luar biasa. Elindra membeku. "Zareth." Zareth menatap Kael dengan senyum tipis. "Jadi ini dia pewaris yang selama ini kusebut dalam ramalan." Kael menggenggam pedangnya erat. Pertempuran baru saja dimulai. Kael menatap sosok berjubah hitam yang melayang di udara. Mata Zareth bersinar ungu, penuh kekuatan yang nyaris tak terukur. Angin di sekitar mereka menjadi dingin, seakan dunia menahan napas menghadapi kehadiran makhluk yang pernah menghancurkan kerajaan Alvara. Elindra menggertakkan giginya. Zareth. Sang penyihir kegelapan tersenyum tipis. "Aku menunggu lama untuk ini," katanya pelan. Pewaris takdir akhirnya muncul. Kael mencengkeram pedangnya lebih erat. "Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau ingin menghancurkan kerajaan ini, kau harus melewatiku dulu." Zareth tertawa kecil. Keberanian yang mengesankan. "Tapi kau tidak mengerti, bocah. Aku sudah ada jauh sebelum kau lahir. Aku mengenal ayahmu lebih baik daripada kau sendiri." Kael tersentak. "Apa maksudmu?" Zareth melayang turun, jubahnya berkibar di tiup angin. Dia menatap Kael dengan sorot mata tajam. "Ayahmu, sang kesatria langit. Dialah yang mengkhianati kami. Dialah yang menolak kekuatan yang kutawarkan. Dan karena itulah dia mati." Kael merasa darahnya mendidih. "Kau bohong." Zareth tersenyum. "Benarkah? Lalu kenapa kau merasakan keraguan dalam hatimu?" Kael menggigit bibirnya. Sejak dia tahu tentang darah langit yang mengalir dalam tubuhnya, banyak pertanyaan muncul di kepalanya.
Apakah ayahnya memang seorang ksatria langit yang diasingkan? Apa hubungannya dengan Zareth? Elindra meletakkan tangan di bahu Kyle. Jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba mengacaukan pikiranmu. Zareth mengangkat satu jari dan dalam sekejap, sebuah pusaran energi gelap muncul di langit. Awan mulai berputar dan angin bertiup kencang, menciptakan badai hitam yang seakan menelan cahaya. Sudah cukup bicara, kata Zareth. Aku ingin melihat seberapa jauh kekuatanmu. Kyle tidak menunggu lebih lama. Dengan satu gerakan cepat, dia melesat ke depan, pedangnya berkilauan, siap menebas musuh yang telah menghancurkan segalanya. Kyle menyerang lebih dulu. Pedangnya bersinar keemasan, menebas ke arah Zareth dengan kecepatan luar biasa. Namun dengan gerakan ringan, Zareth mengangkat tangannya dan menahan tebasan itu dengan satu jari. Terlalu lambat. Kyle terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Zareth mengayunkan tangannya, mengirimkan gelombang energi gelap yang menghantam Kyle dengan keras. Kyle terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Dia merasakan sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Elindra segera mengangkat tangannya, menciptakan perisai angin untuk menahan serangan lanjutan dari Zareth. Zareth menghela napas, seakan kecewa. Aku berharap lebih darimu. Kyle bangkit, menghapus darah dari sudut bibirnya. Aku belum selesai. Dia kembali menyerang, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Dia melompat ke udara, mengayunkan pedangnya dalam gerakan berputar, menciptakan gelombang energi cahaya. Zareth mengangkat tangan dan menyerap serangan itu seakan itu bukan apa-apa. Kau memiliki kekuatan, Kyle. Tapi kau tidak tahu cara menggunakannya. Kyle mengertakkan giginya. Dia tahu Zareth lebih kuat, tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Di kejauhan, Raja Orphean menyaksikan pertempuran itu dengan tatapan khawatir. Kyle belum siap. Dia membutuhkan lebih banyak waktu. Elindra menoleh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Orphean menatap pedang Kyle. Hanya ada satu cara. Kyle harus membangkitkan warisan sejatinya. Zareth mengangkat tangannya sekali lagi, menciptakan tombak bayangan yang melayang di udara. Ini sudah cukup. Sekarang lenyaplah. Dia melemparkan tombak itu langsung ke arah Kyle. Waktu seakan melambat. Kyle mencoba mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu, tetapi dia tahu dia tidak cukup cepat. Saat tombak itu hampir mengenainya, tiba-tiba sebuah cahaya biru meledak dari tubuhnya. Kyle merasakan sesuatu membangkitkan kekuatan dalam dirinya. Tiba-tiba, ingatan tentang ayahnya muncul. Seorang pria berjubah putih, berdiri di padang rumput, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Kyle. Darah langit tidak hanya tentang kekuatan. Ini tentang tujuanmu. Percayalah pada dirimu sendiri. Kyle membuka matanya. Tubuhnya kini diselimuti cahaya keemasan. Dan pedangnya telah berubah bentuk. Pedang itu kini lebih panjang, dengan ukiran kuno yang bersinar terang. Kyle merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Zareth menatapnya dengan mata menyipit. Akhirnya, Kyle menatap musuhnya dengan tekad baru. Sekarang mari kita akhiri ini. Kyle berdiri tegak, tubuhnya dikelilingi cahaya emas yang berpendar lembut. Pedangnya kini telah berubah, lebih panjang, lebih tajam, dan penuh dengan ukiran kuno yang bersinar. Di sekelilingnya, badai kegelapan yang diciptakan Zareth mulai terurai sedikit demi sedikit, seolah menolak mendekati kekuatan baru yang bangkit dalam diri Kyle. Zareth menyipitkan matanya, sorot matanya tak lagi meremehkan. Menari, akhirnya kau mulai membangkitkan warisanmu yang sebenarnya. Kyle merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya kekuatan fisik yang meningkat, tapi juga sebuah kesadaran baru, seakan-akan ada ribuan suara dari masa lalu yang berbisik di kepalanya, membimbingnya. Elindra menatapnya dengan takjub. Kau terlihat berbeda. Kyle menoleh sekilas, tersenyum tipis. Aku merasa berbeda. Zareth mengangkat satu tangan, menciptakan bola energi kegelapan sebesar menara istana. Udara di sekeliling mereka mendadak berat, seolah gravitasi meningkat berlipat-lipat. Jangan kira aku akan membiarkanmu berkembang lebih jauh. Dengan satu gerakan, dia melemparkan bola energi itu langsung ke arah Kyle. Kyle tidak mundur. Dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Sebuah gelombang cahaya emas melesat dari pedangnya, menabrak bola energi hitam itu. Untuk sesaat, keduanya saling bertarung di udara. Cahaya dan kegelapan beradu kekuatan. Lalu dengan ledakan besar, keduanya meledak, menciptakan pusaran energi yang mengguncang seluruh kerajaan. Kyle melompat ke udara, melesat dengan kecepatan yang bahkan tak bisa dia bayangkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Zareth, mengayunkan pedangnya. Zareth mengangkat tangannya untuk menahan, tapi kali ini, dia tak bisa mengabaikan serangan itu begitu saja. Saat pedang Kyle menyentuh perisai kegelapannya, retakan mulai muncul. Apa?
Kyle menekan lebih keras, dan dalam satu tebasan, dia menghancurkan pertahanan Zareth. Zareth terhuyung ke belakang. Darah hitam mengalir dari lengannya. Untuk pertama kalinya, dia tampak benar-benar terkejut. Ini tidak mungkin. Kyle tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dengan satu lompatan lagi, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Zareth mencoba menghindar, tapi Kyle sudah lebih cepat. Kyle menebas ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Pedangnya menembus dada Zareth. Waktu terasa berhenti. Zareth terdiam, menatap pedang yang menembus tubuhnya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah tak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Lalu retakan mulai muncul di tubuhnya. Cahaya keemasan dari pedang Kyle menyebar, membakar kegelapan dari dalam. Zareth menggeram, mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai hancur menjadi serpihan bayangan yang beterbangan tertiup angin. Dia menatap Kyle untuk terakhir kalinya. Kau hanyalah permulaan. Dengan jeritan panjang, tubuhnya meledak dalam cahaya terang. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Kyle jatuh ke tanah, napasnya terengah-engah. Pedangnya kembali ke bentuk semula, sinarnya mulai meredup. Elindra berlari menghampirinya. Kyle, kau baik-baik saja. Kyle mengangguk pelan. Aku menang? Di kejauhan, badai hitam yang menyelimuti langit mulai menghilang. Matahari kembali bersinar, menerangi kerajaan Alfara yang hampir hancur. Raja Orphean melangkah maju, menatap Kyle dengan penuh kebanggaan. Kau telah melakukan hal yang mustahil. Kyle, kau telah menyelamatkan kita semua. Kyle hanya bisa tersenyum lelah. Perang telah berakhir. Beberapa hari kemudian kerajaan mulai dibangun kembali. Para ksatria langit kembali ke tugas mereka. Rakyat yang selamat berkumpul untuk merayakan kemenangan. Kyle berdiri di balkon Istana Angin, menatap langit biru yang kini bersih dari bayangan Zareth. Elindra berkabung di sampingnya. Apa yang kau pikirkan? Kyle menghela napas. Aku masih belum percaya ini semua nyata. Aku hanya seorang anak biasa di dunia bawah, dan sekarang Elindra tersenyum. Kau bukan anak biasa. Kau adalah pewaris darah langit, dan sekarang kau adalah pahlawan. Kyle tersenyum kecil. Di kejauhan, Solvain terbang tinggi, membelah langit dengan nyala peraknya. Kerajaan di atas awan telah selamat. Tapi Kyle tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kisah barunya.